Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon di Ramadan yang ke-23. Saudaraku, ya, sudah hampir 3 pekan kita lalui dan 1 pekan ke depan agar kita mengakhiri Ramadan tahun ini. Pada pertemuan kemarin di hari yang ke-22, bagaimanapun Al-Quran turun di bulan Ramadan yang mewarnai suasana semangat, membina iman, mendidik iman menjadi lebih membara lagi, lebih bersemangat lagi. Sehingga Ramadan ya mencapai satu kebahagiaan bagaimana melakukan peribadatan, amal soleh dan berbagai aktivitas yang mengundang pahala. Ya, yang mendulang pahala begitu banyak sehingga sebuah harapan bahwa dosa-dosa kita terampuni, dosa-dosa kita dimaafkan, pahala melimpah ruah, menggunung, sementara dosa kita jauhkan sehingga dosa-dosa itu tertutup dan hilang, tertimbun oleh amal-amal kita. Ditambah lagi Allah sudah memaafkan segala kesalahan kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni saya ya Allah. Luar biasa. Sehingga sudah ketika mencapai sebuah kesuksesan Ramadannya, ya, maka gelar takwa disandangnya. Makanya ketika saat ya 1 Syawal, suatu kebahagiaan mencapai puncak di mana Ramadan usai, kita senang tapi sedih berpisah dengan Ramadan. Ya, tapi kita masih ada seminggu, kita manfaatkan agar meluapkan rasa kebanggaan di Ramadan dalam mendulang ya pahala yang sebanyak mungkin ya, mencapai keberkahan barokah dan mencapai magfirah. Oleh karena itu ya 1 Syawal ya, yang kita dapat gelar ya bagaikan bayi yang baru lahir, menunjukkan kita fitrah suci kembali. Artinya kita tidak punya salah, kita sudah dimaafkan kesalahannya oleh Allah, maka kita menjadi manusia yang berupaya agar tetap menjaga kefitrahan itu. Nah, orang yang mendapat 1 Syawal ini berarti mendapat gelar takwa. Orang yang takwa itu taat dan patuh ya kepada Tuhannya, menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut kupat. Nah, saat Lebaran kita ada yang orang tradisional ya, bagaimana memasak beras jadi kupat. Bukan jadi bubur, berasnya ya dimasukkan ke janur daun muda kelapa, ya, masukkan beras sehingga dibikinlah kupat. Sehingga kupat ini merupakan satu perlambang suasana 1 Syawal makan kupat. Artinya kita jangan lupa kupat, kudu patuh takwa, atau bahasa Indonesia ketupat, kepada Tuhan patuh. Nah, ketupat kepada Tuhan patuh, ya takwa juga. Nah, disinilah ya, karena suatu hal yang luar biasa ya, kita orang yang di desa tradisional gitulah, begitu melihat kupat ya yang dibuat dari janur ya, janur itu artinya apa? Di mana beras itu ya, kalau kita genggam 2 genggam, 3 genggam, kita tebar di lantai atau di pelataran rumah, ada ayam langsung dipatok, habis kan. Nah, kalau umat Islam seperti itu gimana kira-kira?
Umat Islam itu dalam genggaman orang lain loh. Digenggam sama orang lain. Kemudian dilempar, ditebar, atau dilepas genggamannya. Ya, ditebar di lantai, di halaman rumah, ada ayam lewat, dipatok. Habis umat Islam dipatok. Ya, karena melepaskan yang 5 ini. Melepaskan yang 5. Ya, 5 ini, ya, rukun Islam. Ini syahadat, ini sholat, ini zakat, ini puasa, ini haji. Digenggamlah beras itu, ibarat umat Islam ini harusnya menggenggam erat-erat rukun Islam, umat Islam, tapi malah rukun Islamnya dilepas begitu saja. Akhirnya yang berantakan umat Islam, ngaku Islam tapi berantakan, tidak bisa menyatu. Makanya coba kita lihat. Bolehlah kita sebagai ibarat ini ya, kalau kita menggenggam Islam, kencang-kencang rukun Islam ini, maka akan tidak berantakan. Beras ada di dalam genggaman rukun Islam. Ya, umat Islam ada di dalamnya, kuat. Kalau dilepas satu-satu atau semuanya, berat, umat Islam telah pecah, berantakan, bisa jadi murtad, cari agama lain. Karena Islamnya dilepaskan, syahadat dilepas, sholat dilepas, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mari kita pegang erat-erat. Kalau kita tidak bisa haji, nggak apa-apa, lepas deh. 1, masih digenggam. Kalau tidak bisa zakat karena melarat kita, boleh, tidak, nggak apa-apa, masih ada 3. Tapi, ya, kalau kita misalkan tidak bisa puasa, sakit-sakitan, nggak apa-apa, masih ada 2 yang bisa memegang erat-erat. Ya. Tapi kalau sholat dilepas, ya, saat berantakan. Kalau ini ibaratnya gelas atau botol jatuh Islam. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia telah jatuh, ya, menjatuhkan Islam sejatuh-jatuhnya, sehingga dia sudah lagi bukan orang Islam karena sholat ditinggalkan. Ya, baina rajulin wa baina kufrin tarku sholat. Ya. Perbedaan seseorang dengan muslim, mereka meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, ya, perbedaan seseorang dengan orang kafir, meninggalkan sholat. Jadi, ya, kalau orang tidak sholat tuh apa bedanya dengan orang kafir? Mirip seperti itulah. Nah, inilah saudaraku, ya, Islam dipegang erat-erat syahadatnya itu, ya, syahadat dengan sholatnya ini, udah ya, pegang erat-erat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ibaratkan megang gini, ya, kalau Islam ini seperti ini, ya, ini dipegang dengan rukun Islamnya kuat, insya Allah tangguh umat Islam. Ya, nggak bisa haji, boleh. Nggak bisa zakat, melarat, boleh, nggak apa-apa. Malah menerima zakat. Nggak bisa puasa, sakit-sakitan, boleh, nggak apa-apa. Tapi ini sholat, gimana kira-kira? Sholat dilepas, nggak sholat. Kira-kira jatuh nggak ini? Jatuh. Ya, jatuh. Nah, disitulah sebuah gambaran betapa pentingnya rukun Islam. Maka, rukun Islam ini, ya, dipegang erat-erat itu, berasnya kita masukkan ke kupat, digodok. Kupat itu pojoknya 5 rukun Islam, 5 masuk. Ada gantulannya, ya. Digodok kupat itu. Berasnya ini umat Islam dimasukkan ke rukun Islam, digodok. Wah, lama-lama berasnya berubah-ubah, mengental. Jadi kupatnya terisi. Kuat. Ya. Kalaupun dilepas urun kupatnya, janurnya dilepas satu-satu, sudah mengenyal. Dilepas, dibanting, tetap kuat. Sudah tangguh keimanannya, tangguh rajin puasanya, tangguh rajin ngajinya, tangguh, ya, zikir wirid mengingat Allahnya. Wah, luar biasa. Ruhama ubainahumnya, saling membantu dengan zakat dan sedekahnya. Tangguh, nggak akan berantakan, nggak mudah dipengaruhi dengan Indomie Supermie atau sembako kemudian pindah agama. Tidak, kuat. Makanya janur ini sebuah perlambang. Manakala kita sudah digodok umat Islam ini dalam sebuah janur, ya. Janur itu urung kupat, janur. Inilah sebuah singkatan, ya, kira-kira nyata bela, cocokologi, janur, jannah, nur, ya, cahaya surga. Dari umat Islam kalau sudah digodok dengan rukun Islam sampai sukses 1 Ramadannya,
dia bebas dari dosa, ditambah lagi nanti haji, wah cahaya surga sudah ada di dalamnya. Nah nanti kita lanjutkan dengan haji ya, karena kita sudah lulus di rukun apa? Lulus di Ramadan yang menjadi orang yang takwa. Ya, itulah gambarannya orang takwa itu lulus seperti nanti kita harapkan menjadi orang yang ingin mencapai jannah nur dengan kesuksesan melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Jadi 1 Syawal ini merupakan satu di mana manusia telah sukses sempurna dari pembinaan imannya, lulus menjadi orang yang takwa luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ke arah situ. Mari kita bertasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun yuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami, ampuni anak cucu kami, ampuni seluruh masyarakat rakyat yang merasa bersalah berdosa. Ya Allah, ampuni, berikan hidayah mereka ya Allah. Demikian juga para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni segalanya ya Allah. Wabil khusus ayah bunda kami. Allahumma gfir, ya Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfir. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni kami. Allahumma gfir li dunubi, dosa-dosa kami, ya dosa kedua orang tua kami. Allahumma gfir li dunubi wali walidaya, kasihana mereka, warhamhuma sebagaimana mereka kama rabbayani shaghir, sebagaimana mereka ayah bunda kami mengampuni kami sejak kecil. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.